di salah satu zikir yang sangat dahsyat, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini tolong Bapak Ibu amalkan. Yang punya hutang silahkan amalkan. Dengan niat, ya Allah, saya punya hutang belum mampu lunaskan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Terus, ya Allah, saya berkeinginan dapat jodoh yang insya-Allah salihah yang mampu memimpin saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah. Terus, ya Allah, saya punya hutang belum lunas. Ya Allah, ibu saya sakit. Apapun hajat kita, sebutin hajatnya dan silahkan wakili Allah yang urus. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi aku Allah sebaik-baik yang diwakili. Berapa? Bebas. 100, 200, 1000 bebas. Alhamdulillah jamaah sekalian, zikir ini saya tidak pernah berikan ke jamaah pasti berhasil. Semua hajat orang berhasil. Bahkan ada di antara jamaah yang pernah WhatsApp, maaf Syekh, udah saya berkali-kali baca, tapi rasanya belum tuntas hajat saya. Di antara 1000 jamaah, kurang lebih satu-satunya aja yang dia belum berhasil. Yang lain ada yang dalam seminggu tuntas, ada yang 2 minggu habis selesai, ada yang sampai 1 bulan. Tapi rata-rata alhamdulillah semua berhasil mendapatkan hajatnya. Cuma saya kaget ketika ada seorang jamaah, Syekh, maaf, sampai sekarang kok belum selesai. Saya berkata, tak mungkin tak selesai. Tidak boleh, harus selesai. Kamu jujur tak selesai? Benar, sampai sekarang belum tuntas. Kamu ada masalah. Pasti ada masalah. Karena zikir ini sangat dahsyat. Tidak mungkin hajat kita tidak tuntas. Saya mulai bertanya, bagaimana hubungan kamu sama orang tua? Alhamdulillah baik. Sudah berkeluarga? Berkeluarga. Sama istri, sama anak? Alhamdulillah lancar. Suka puasa? Alhamdulillah suka puasa, malah dia puasa Nabi Daud. Apa yang masalahnya kok sampai sekarang belum tuntas hajatnya? Saya bilang, maaf Pak, pasti ada sesuatu. Coba cek lagi. Langsung dia berkata, maaf Syekh, saya hampir sering, berkali-kali terjadi itu. Apa? Ketiduran salat subuh. Oh, di situ masalahnya. Kuda tuntas hajatnya. Apa guna zikir kalau tidak salat? Betul nggak? Tak ada zikir, mau dia tariqat, mau dia hakikat, mau dia ma'rifat, tak ada zikir tanpa salat. Semua amalan kita sia-sia kalau tidak salat. Haji setiap tahun tidak salat, sia-sia, tidak ada satupun diterima. Umrah setiap bulan, sia-sia kalau tidak salat. Salat itu tiang agama. Jatuh salat, jatuh agama. Walaupun saya merasa beban dan berat untuk tinggalin HP, tapi tidak apa-apa. Kita karena Allah dan untuk merubah diri lebih baik. Apalagi kalau kita sedang puasa. Syekh, ada tidak amalan lain? Tapi jangan tinggalin HP. Berat. Tapi mengapa saya nawarkan kepada Bapak Ibu amalan ini? Karena apa yang telah saya nikmati dan rasakan, saya ingin Bapak Ibu juga nikmati dan rasakan. Saya tidak mau cerita, tapi biar Bapak Ibu sendiri yang mengalaminya, biar Bapak Ibu sendiri yang merasanya. Tolong,
Kalau boleh saya memohon, boleh nggak saya mohon? Boleh ya? Saya mohon dengan hormat, saya mohon dengan rasa cinta saya kepada Bapak Ibu, tolong mulai hari Senin off HP-nya, dikuburkan sementara. InsyaAllah nanti pas habis maghrib hari Kamis baru boleh aktif. Kalau bisa ini, saya tidak minta seumur hidupnya begitu, tidak. Sekali-kali boleh. Kalau bisa setiap bulan ada 3 hari kita jauh dari HP. Wallahi Bapak Ibu nikmat. Karena mohon maaf, gara-gara HP itu membuat kita banyak stres. Kita aja menjaga diri dari dosa, mau tidak mau terlanjur dosa gara-gara HP. Komunikasi, ada kata-kata, ada foto, ada gambar, ada video, macam-macam. Apalagi dalam kondisi sekarang. Sekarang HP aplikasinya bisa Twitter, bisa Facebook, bisa WhatsApp, bisa BB, bisa semua. Semua syaitan ada di HP. Berapa syaitan? Bahagia seorang yang bisa menjadikan HP itu salah satu yang bisa digunakan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah melalui HP. Bisa menjawab jamaah, bertanyaan, bisa melayani jamaah, bisa menyampaikan hikmah, nasihat. Siap Bapak Ibu? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Khususnya pemuda-pemuda ini. Nampaknya berat ini. Mau 1 jam aja jauh dari HP. Yang aku heran, saking kita asik sama HP, pas sudah habis baterai sambil dicas masih megang HP. Mau tidur, yang terakhir kita bertemu sama HP. Begitu melek mata bangun, yang pertama dilihat HP. Astaghfirullahalazim. Mohon maaf, menurut saya itu keterlaluan, berlebih-lebihan. Itu kita tidak sadar. Tapi silahkan Bapak Ibu, silahkan juga. Apalagi saya hari ini, kalau saya mau komunikasi sama istri, ada perlu, ada apa, pakai HP yang pendamping saya. Ada orang pendamping saya pakai HP-nya. Sini udah gimana? Ini nanti saya pulang ya. Selesai. Dah pakai HP saya lagi. Bertahan hanya 3 hari. Memang mohon maaf, urusan HP banyak kita urus. Ada urusan keluarga, ada urusan kerjaan. Saya maklum. Tapi yang saya ingin, Anda harus bisa melatih diri untuk walaupun sementara. Kalau tidak bisa selama 3 hari, coba kira-kira bisa nggak 2 jam, 3 jam berhari jauh dari HP. Tapi diganti dengan hal yang lebih baik. Apa? Tasbih, zikir, istighfar, salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baca Al-Quran, baca Al-Quran. Dan salah satu amalan yang saya sampaikan itu, selain yang saya tadi sampaikan, adalah baca suratul Baqarah. Rutin baca surat Al-Baqarah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih, "Alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-batalah." Rasulullah bersabda kepada kita semua sebagai umatnya, berbanyak baca suratul Baqarah. Karena sungguh barang siapa yang membaca suratul Baqarah, dia dapat diberikan oleh Allah keberkahan, dijauhkan oleh Allah dari godaan, termasuk godaan jin, syaitan, maupun kejahatan sihir. Itu semua melalui suratul Baqarah. Ada yang bertanya, maaf Syekh, suratul Baqarah panjang, 286 ayat. Apakah harus dalam sehari kita habiskan?
Tidak harus setiap hari. Sesuai kemampuan. Hari ini berapa, besok lanjut, besok lanjut, besok lanjut sampai selesai. Begitu selesai, ulang lagi suratul Baqarah. Yang belum bisa tuntas baca dengan benar atau belum begitu fasih atau berbata-bata, boleh sambil baca dengar dari CD murattal. CD murattal atau dari HP yang simpan isinya Al-Quran, yang bisa disetel, bisa dengar, ya sambil baca, dengar suratul Baqarah. Ini termasuk salah satu amalan yang amat dahsyat. Subhanallah, ibu saya setiap hari rutin baca suratul Baqarah. Setiap hari. Sudah berapa lama? Hampir 20 tahun. Dah pernah tinggalkan suratul Baqarah. Kalau tidak sempat di rumah, dia baca di mobil. Bahkan kemarin dia temani saya di Jordan, sambil kita jalan lagi syuting acara Kultum yang insyaAllah nanti ditayangkan di bulan suci Ramadan. Mohon doanya nanti di RCTI. Sambil saya jalan-jalan sama ibu sendiri sambil megang HP baca suratul Baqarah. Setiap hari dia sudah komitmen selesai suratul Baqarah setiap hari sekali. Saya tidak minta bapak ibu setiap hari sekali, sesuai kemampuan. Setelah juz boleh, kalau bisa 1 juz boleh, kalau tidak bisa 1 juz hanya berapa halaman, tak apa-apa. Halaman ini besok lanjut sampai selesai. Begitu selesai ulang lagi. Karena suratul Baqarah luar biasa dahsyat. Bukan hanya untuk keberkahan, bahkan untuk penyembuhan dari penyakit. Ada yang merasa gelisah, susah hati, susah fikiran, susah rezeki, merasa tidak nyaman, baca suratul Baqarah rutin. Karena keberkahannya luar biasa. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Zikir dan baca Al-Quran memang itu sebenarnya menjadi salah satu ibadah yang hampir sangat jarang kita laksanakan. Apalagi yang saya minta memberikan amalan ini, kenapa? Karena kita mempersiapkan diri, tidak lama lagi kita menyambut sama-sama bulan suci Ramadan. Bapak Ibu, kalau anda bisa terlatih untuk tinggalin HP, insya Allah begitu anda menyambut bulan Ramadan, insya Allah anda mampu tinggalkan HP-nya selama Ramadan. Dan itu bukan sesuatu yang susah, sangat mudah, tapi kembali kepada diri kita. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu kaum, tidak merubah nasib satu kaum, tidak merubah kebahagiaan satu kaum, kecuali mereka merubah diri sendiri. Komitmen Bapak Ibu sudah niat, yakin, insya Allah siap. Dan saya harap semua jemaah sekalian memiliki perasaan yang sama. Nikmati hidupmu hari ini, jangan fikirkan hari besok, karena belum tentu hidup sampai besok. Kalau kita hidup besok, alhamdulillah, semangat lagi, terus berjuang di dunia, cari nafkah yang halal, bahagiakan orang tua, bahagiakan keluarga, beribadah semaksimalnya, salat 5 waktu, baca Al-Quran, bersedekah, dan seterusnya amal-amal saleh lainnya. Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu semua husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Dianugerahkan taufiknya Allah agar kita menjadi hamba yang salih-salihah untuk hari hidup kita, hari kebahagiaan kita, hari bisa istiqamah dalam taat kepada Allah. Bukan kita memohon panjang umur begitu saja, tapi kita memohon panjang umur dalam taat kepadamu ya Allah. Itulah umur yang bermakna. Tapi kalau umur tanpa taat, itu umur yang sia-sia. Mari kita sama-sama berdoa.
Demikian pembahasan kita kali ini tentang amalan, kedahsyatan dan keutamaan zikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Semoga kita semua bisa istiqomah mengamalkannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.